Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bertemu kembali di kelas daring dengan saya Burida dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 dengan judul Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Menurut para ahli sejarah, proses masuknya Islam ke Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara, di antaranya yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab, terjadi pada tahun pertama Hijriah atau tahun ke-7 Masehi. Pada pedagang Timur Tengah memiliki misi berdagang sekaligus berdakwah di Nusantara. Sedangkan menurut teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-15 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di daerah India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang Arab yang bermazhab Syafi'i telah tinggal di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah atau 7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Nusantara bukanlah orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke Nusantara. Dan menurut teori Persia adalah menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi Iran. Sebagaimana buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia, antara lain merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Cina, Islam masuk ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka sudah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni pada zaman Hindu Buddha. Sedangkan di Cina, Islam mulai dikenal pada abad ke-7 Masehi, yaitu masa dinasti Tang tahun 918 sampai tahun 960 di Guangzhou, Kantong, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Dengan bukti sejarah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Selanjutnya, alur perjalanan dakwah di Indonesia. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antaranya Wali Songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Para mubalik dan dai menyebarkan Islam di Nusantara dengan berbagai cara, yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Selain dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian, tersebarnya agama Islam di Nusantara ialah dengan banyaknya berdiri kerajaan-kerajaan Islam. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di pesisir timur Laut Aceh, Lok Semawe atau Aceh Utara, diperkirakan pada abad ke-13 Masehi. Tetapi proses dakwah Islam di daerah pesisir pantai mulai pada abad ke-7 Masehi. Kawasan Aceh yang strategis menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang-pedagang berbagai daerah Nusantara dan pedagang-pedagang luar negeri, terutama pedagang-pedagang Islam. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah dengan adanya makam Sultan Malik As-Saleh dan merupakan raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh.
Kerajaan Aceh terletak di daerah Bandar Besar, berdiri pada abad ke-17 Masehi. Semenjak saat itu, Aceh berada di dalam naungan Aceh Besar atau Kutaraja. Raja pertamanya adalah Sultan Adi Mughayat, memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Semenjak itu, Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari ancaman kapal perang Portugis. Daerah kekuasaannya meluas bukan hanya di daerah Aceh, tetapi di luar Aceh seperti Deli sampai ke Semenanjung Malaka. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Terletak di Demak, Jawa Tengah, merupakan kerajaan pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa dan tercatat menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang, merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Demak. Terletak di Kartasura yang merupakan kerajaan Islam pertama di pedalaman Pulau Jawa. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Tengking, lereng Gunung Merapi. Kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri dan mendapatkan pengakuan dari Adipati seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram, yaitu pada tahun 1586. Raja pertamanya adalah Suta Wijaya, terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hayangkara Kusuma pada tahun 1613 sampai 1645 dan merupakan seorang militer, organisator, ahli politik, ahli sastra, ahli filsafat, dan sangat mementingkan urusan agama. Dalam sejarah, Kerajaan Mataram memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang keenam adalah Kerajaan Banjar. Terletak di Pulau Kalimantan Selatan di sekitar Puin Utara atau Banjarmasin. Namun kerajaan di Puin dihancurkan oleh Belanda, maka pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan raja pertamanya adalah Sultan Suryansyah. Daerah kekuasaannya hampir seluruh Pulau Kalimantan. Yang ketujuh adalah Kerajaan Gua Talo. Pada abad ke-16 Masehi terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu. Di antaranya adalah Kerajaan Gua Talo, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, Kerajaan Sopeng, dan Kerajaan Bungo. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk I Pandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak itulah Kerajaan Gua Talo resmi menjadi kerajaan Islam. Puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Yang kedelapan adalah Kerajaan Ternate, berdiri pada abad ke-13 di Ternate. Menurut Portugis, raja di Maluku yang pertama masuk Islam adalah Raja Ternate, yaitu Raja Gapibaguna atau Sultan Marhum, yang masuk Islam karena pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin yang memerintah pada tahun 1465 sampai 1485 Masehi, dan puncak kejayaannya dipimpin pada masa pemerintahan Sultan Baagula. Dan yang kesembilan adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara yang dipimpin oleh Syahadati atau Muhammad Nakar sekitar tahun 1800 Masehi. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Bumbu yaitu tahun 1789 sampai 1805 Masehi. Dan pada tahun 1801 beliau menyerang Ternate dan pada saat itu
itulah Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Nah, dengan penjelasan tadi, maka sekarang kita sudah lebih mengerti mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sejarah Islam di Nusantara menggambarkan perjuangan dakwah para ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq.